Sudah menjadi rahasia umum, di mana banyak klub Italia tidak memiliki stadion sendiri. Stadion yang mereka pakai saat ini merupakan milik pemerintah daerah setempat, yang berarti klub-klub Italia terpaksa menyewa stadion tersebut setiap musimnya. Maka jangan heran apabila kita melihat ada satu stadion dipakai oleh dua klub berbeda. Sebagai contohnya adalah Stadion San Siro yang menjadi markas bagi tim AC Milan dan Inter Milan. Kemudian Stadion Luigi Ferraris yang dipakai Genoa dan Sampdoria. Bahkan dua klub ibu kota, AS Roma dan Lazio pun terpaksa berbagi stadion Olimpico. Di Serie A sendiri, hanya Juventus, Sassuolo, Udinese, dan Atlanta saja yang memiliki stadion sendiri. Itu pun status kepemilikan stadion tersebut memiliki kisahnya masing-masing. Juventus membangun sendiri Allianz Stadium. Sementara Atlanta membeli Stadion Atleti Azzurri d'Italia dari pemerintah kota Bergamo. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tim-tim di Liga Inggris yang hampir semua klub memiliki stadion sendiri tanpa harus menyewa kepada pemerintah daerah setempat. Lalu mengapa klub-klub Serie A tidak membangun stadion sendiri? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebenarnya sebagian besar tim-tim Italia sudah memiliki rencana untuk membangun stadion sendiri. Namun, rencana tersebut terbentur dengan rumitnya aturan izin dari pemerintah setempat. Bahkan banyak yang menganggap bahwa pemerintah di sana seolah tidak merestui jika ada tim yang membangun stadion sendiri. Mengapa demikian? Semua ini berawal ketika Italia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 1990. Untuk bisa menyelenggarakan hajatan besar ini, pemerintah Italia membutuhkan stadion baru atau merenovasi stadion lama. Dana yang diperlukan tentu sangat besar. Apalagi di era saat itu, investasi di dunia sepak bola tidak seglamor seperti sekarang. Akhirnya dalam perjalanannya, pemerintah Italia mendapat dana hasil pinjaman dan bantuan dari Komite Olimpiade Italia. Kebijakan tersebut seolah menjadi bom waktu yang membuat infrastruktur sepak bola di Italia seperti tertinggal dari negara-negara lain. Perlu diketahui bahwa pada Piala Dunia 1990, Italia menyediakan 12 stadion. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya merupakan stadion yang baru dibangun, yakni Stadion San Nicola di kota Bari dan Stadion Delle Alpi di kota Turin. Keputusan Italia memakai 12 stadion sebenarnya dianggap terlalu banyak. Dengan jumlah pertandingan hanya 52 laga, maka tiap stadion cuma menyelenggarakan 4 pertandingan saja. Bandingkan dengan Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat yang hanya memakai 9 stadion. Bahkan Piala Dunia 1998 di Prancis hanya memakai 10 stadion dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak. Rencana strategi Italia dalam membangun dan merenovasi stadion jelang Piala Dunia 1990 juga dianggap kurang visioner. Saat itu mereka tidak memperhatikan teknologi atau inovasi lain yang membuat stadion mereka nantinya akan terlihat lebih mewah. Alhasil stadion-stadion tersebut tidak banyak berbeda dengan stadion di negara lain yang dibangun 1 atau 2 dekade sebelumnya. Sebagai contohnya adalah Stadion Delle Alpi yang mulai dibangun sejak 1988. Stadion ini memiliki kapasitas 70.000 kursi dan diperkirakan menelan anggaran sebesar 200 juta euro. Dana tersebut berasal dari pemerintah kota Turin dengan tambahan bantuan dari Komite Olimpiade Italia. Kemudian dalam perencanaannya, pihak Komite Olimpiade Italia menuntut adanya trek atletik yang mengelilingi lapangan. Hal ini dimaksudkan agar stadion tersebut tidak hanya digunakan untuk sepak bola saja, tetapi juga untuk olahraga lain. Keberadaan trek atletik tersebut membuat tribun penonton terpaksa mundur ke belakang dan cukup jauh dari lapangan. Kondisi semacam ini tak ubahnya seperti stadion kuno, yang masih memakai lintasan atletik di bagian pinggirnya. Bandingkan dengan stadion-stadion di Inggris yang pada saat itu sudah tidak memakai lintasan atletik, yang membuat penonton dapat melihat pertandingan dengan sangat dekat. Kemudian pasca Piala Dunia 1990, Stadion Delle Alpi dipakai oleh Juventus dan Torino. Tentu saja kedua klub tersebut harus menyewa dan membayar biaya pemeliharaan yang cukup tinggi kepada pemerintahan kota Turin. Kondisi tersebut membuat Juventus dan Torino mulai jengah, hingga akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memakai Stadion Delle Alpi. Juventus berhasil mendapat izin untuk membangun stadion baru milik mereka sendiri, sedangkan Torino memilih untuk memakai Stadion Olimpico Grande Torino. Sementara itu, Stadion Delle Alpi akhirnya ditutup pada tahun 2006 dan 3 tahun berselang terpaksa dirobohkan. Sungguh sebuah ironi ketika melihat stadion yang belum berusia 2 dekade terpaksa dihancurkan.
Sementara itu, Piala Dunia 1990 memberikan dampak yang besar bagi sepak bola Italia. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa pemerintah Italia memilih untuk berhutang dalam membangun dan merenovasi stadion. Akibatnya, utang menumpuk, cicilan masih panjang, serta kondisi stadion yang terlihat kuno meski sebenarnya baru dibangun. Untuk mencicil hutang tersebut, pemerintah di sana memilih untuk menyewakan stadion-stadion tersebut kepada klub-klub Italia. Karena kepentingan inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa tim-tim papan atas Serie A kesulitan untuk mendapat izin mendirikan stadion sendiri. Namun kebijakan semacam ini sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi sepak bola Italia itu sendiri. Para supporter sebenarnya sudah jengah dengan kondisi stadion semacam ini. Akibatnya, tidak jarang stadion tim-tim papan atas Italia justru menyisakan area kosong karena stadion tidak terisi penuh. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengurangi minat para pelaku industri untuk menjadi investor di sana. Jika kesulitan mencari investor, maka pihak klub akan kesulitan mendapatkan dana. Permasalahan stadion di Italia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Meski tidak sefatal seperti kasus Calciopoli, namun jika dibiarkan begitu saja, permasalahan ini dapat berakibat fatal di kemudian hari. Pemerintah Italia, FIGC, maupun pihak klub sepertinya harus segera mencari solusi agar bisa keluar dari lingkaran kelam ini. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.